tiba keselamatan dan kuasanya. Dia mati bagiku. Beri salam kiri kanan kita. Yesus bangkit. Yesus haleluya. Yesus bangkit. Dia mati bagiku.
kita untuk isi kebenaran firman Tuhan. Sebelum diisi kebenaran firman Tuhan, anak-anak dipersilakan maju ke depan. Yang pertama, kita angkat pujian hati senang. Bapa, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan sebagai orang tua dan secara khusus memberkati anak-anak ini. Jadikan mereka menjadi generasi ilahi yang tangguh dalam nama Yesus. Berkati pertumbuhan mereka, mereka sehat, mereka kuat, bahkan terlebih mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Mari Bapa, pagi hari ini sesuai dengan kuasa kebangkitan-Mu, Engkau tumpang tangan dan jadikan anak-anak ini di atas rata-rata, kepintaran di atas rata-rata, segala hal yang baik terjadi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, orang tuanya Tuhan berkati, dan kami boleh melihat kasih sayang Tuhan dilimpahkan bagi anak-anak. Firman-Mu berkata, biarlah anak-anak datang kepadaku, dan kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Berkat yang baru ditumpahkan, berkat yang baru dicurahkan, dan kasih sayang Tuhan membuat mereka bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang dengar-dengaran, anak yang hebat. Terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kasih Allah ku sungguh telah terbukti. Terima kasih. Kasih Allah
2025 kami boleh merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Artinya hari ini ketika kami memuji-Mu, kami memuji Allah yang hidup. Haleluya. Kami ingin mendengar firman-Mu dan Tuhan menolong kami menangkap maksud Tuhan. Kami mengerti dan kami bangkit mengasihi-Mu. Dalam Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Suaranya kecil. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada shalom pagi hari ini. Dan ketika saya berkata Yesus bangkit, saudara menjawab saya, iya sudah bangkit. Ya, kita coba ya. Yesus sudah bangkit. Iya sudah bangkit. Iya, semangat dong. Iya sudah bangkit. Sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Iya sudah bangkit. Itu berarti yang terbaik bagi bangkit. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan baca temanya kuasa kebangkitan Yesus. Sama-sama. 2, 3. Kuasa kebangkitan Yesus. Iya, haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kuasa kebangkitan Yesus. Dan di seluruh dunia, saya Jumat Agung kemarin saya sampaikan hari raya orang Kristen. Dan ini hari raya yang jarang dirayakan karena sekali lagi jatuhnya pada hari Minggu. Nah, ini adalah hari raya Kristen, yaitu hari raya Paskah atau kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya pagi hari ini adalah di seluruh dunia, di berbagai tempat di bumi ini, kalau percaya kepada Yesus, berarti kita semua sepakat, kita semua yakin bahwa kita sama-sama datang di hadapan Allah yang sudah bangkit. Ada amin? Jadi kita diberitahu firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Saya belajar perbandingan agama Bapak Ibu lama di Jogja, karena saya begini pemikiran saya. Saya tidak mau menyembah Allah yang separuh saya kenal. Kutandai banget di sini, tapi sininya saya tidak tahu. Saya pengen mengenal dia. Dan di dalam perbandingan agama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar semua agama saya pelajari. Dan satu-satunya saya mau sampaikan pagi hari dengan bahagia, satu-satunya yang jelas bahwa Dia Allah yang datang menjadi manusia, datang membawa keselamatan. Alkitab berkata kita yang percaya diselamatkan, dan Allah itu ada namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita ada di 2025 dan kembali berbahagia karena saudara dan saya diberikan rahasia sorga, yaitu kita menyembah Allah yang hidup. Ada amin? Jadi kalau saudara pagi hari ini, saya tidak berbicara suara yang indah. Ketika saudara berkata bangkit, saudara menyanyikan dia baik, dia sungguh baik. Artinya bahwa kita semua ini mengalami kebaikan Tuhan. Dan kemudian kita belajar, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, artinya apa bagi kita? Iya kan? Seringkali kita tuh tadi pagi saya bangun pagi karena banyak sekali anak-anak merayakan kebangkitan Yesus. Ya, kemudian dalam pemikiran saya secara pribadi saya berkata begini, apakah makna kebangkitan Yesus ini anak-anak benar-benar pahami atau sekedar obor-oboran? Nah, kadang-kadang kan gurunya kan gak jelasin, atau kadang-kadang kita ibunya mengikutkan, tapi anak-anak gak ngerti tujuannya. Tahukah Bapak Ibu bahwa momentum yang dirayakan oleh secara khusus hari ini di gereja-gereja di Toraja ini berkaitan dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus. Apa kuasa kebangkitan Yesus? Yang pertama kita baca 2-3, mengubah jalan hidup kita. Jumat Agung saya menyampaikan bahwa kematian Yesus di salib itu, kematian Kristus itu, dan jika saudara dan saya percaya itu terjadi pertukaran. Pertukarannya apa? Berbaris ki. Kalau orang tidak lahir baru, tidak dalam Tuhan, berbaris mati pasti masuk neraka. Alkitab bicara jelas. Tapi kalau kita percaya lahir baru, kita ditukar antara kematian kekal kepada kehidupan kekal. Tidakkah ini sangat dahsyat?
sangat luar biasa. Jadi apa ketakutan yang kita paling takutkan manusia dalam dunia ini? Kematian. Tapi saudara dan saya, Alkitab berkata saudara dan saya tidak perlu takut lagi tentang kematian, karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Saudara, banyak sekali orang berkata, "How, mati ki, mataku ki." Ya toh? Aduh, bagaimana ya? Dan kita belajar sebuah kebenaran. Saya bacakan dalam teks di slide 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan dikatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula seorang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Amin. Dahsyat sekali. Jadi Alkitab berbicara, Bapak Ibu Saudara, kita diberi yang namanya hidup. Jadi kalau saudara dan saya pada akhirnya mungkin kita mengalami kematian daging, ya. Kita kematian daging artinya kita mati dikuburkan. Alkitab berkata bahwa kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Nah, inilah rahasia yang saya sampaikan tadi, yang saudara tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Inilah yang jelas Alkitab katakan bahwa karena kasih karunia, ya, keselamatan itu diberikan bagi setiap orang yang percaya. Jadi keselamatan itu adalah janji. Bapak Ibu, janji. Jadi diberikan bagi kita yang percaya. Tetapi kalau kita percaya, menarik Alkitab bahwa kita kembali akan dihidupkan. Hari-hari ini makin banyak orang meninggal, ya, datang di Toraja. Orang meninggal di luar Toraja datang di Toraja. Pagi, siang, sore, tiada henti-hentinya orang datang. Nah, pertanyaannya adalah kita juga masuk di dalam hari ketiga penghiburan dalam keluarga almarhum Pak Yosef, ya, meninggal. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya mau sampaikan dari mimbar ini, kemah temiki tidak bisa kita diinjili. Kalau kita sudah jasad, itu sudah tidak bisa diinjili. Mau didoakan, mau ditengking, mau apapun caranya, tidak bisa. Kalau dia sudah mati, artinya Alkitab berbicara dengan jelas dalam Lukas pasal 6, rohnya itu kembali. Nah, ini kembalinya kemana? Nah, ini kita tidak bisa, sekali lagi kita tidak bisa jamin orang itulah dengan Tuhan. Jadi apakah dia ke Firdaus, apakah dia ke Hades? Hades itu tempat perhentian sementara orang yang mati tidak di dalam Tuhan. Nah, kalau dia di dalam Tuhan, sekali lagi dia akan kembali ke Firdaus. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi agama, sekali lagi saya mau sampaikan dari mimbar ini, agama tidak menjamin saudara masuk surga. Aliran gereja tidak menjamin kita masuk surga. Keyakinan kita yang dangkal itu tidak juga menjamin kita masuk surga. Karena Alkitab berbicara di dalam teks yang kita baca bahwa rahasia itu, kebangkitan itu hanya akan dialami kalau orang itu, kalau kita belajar dalam bahasa asli itu, orang itu tertancap, dihidupkan dalam Kristus. Nah, kalau tidak, ini puasa kebangkitan Kristus, bagaimana bagi pencuri? Bagaimana bagi perampok? Bagaimana bagi penipu? Bagaimana bagi orang yang agamawi? Bagaimana dengan orang yang gak serius dengan Tuhan, dengan baik? Tidak mengubah jalan hidupnya. Ya begitu saja ya kebangkitan Kristus, ya tetap ya sabung ayam ya sabung ayam. Tetap ya penjahat ya penjahat. Tetap tidak ada yang berubah. Nah, kita mau memberi kita sebuah perkara yang serius. Dari mimbar ini saya mau sampaikan bahwa Allah ingin kita ini hidupnya baik. Amin. Allah ingin kita hidupnya bergerak, makin kesini makin berbeda, makin kesini. Jadi kalau orang berkata surganya Kristen itu gampangan, dari mimbar ini saya berkata surganya Kristen itu, Alkitab berkata if you believe, kalau kamu percaya. Tapi percaya itu, makanya Alkitab berkata dalam firman Tuhan, jagalah keselamatan itu. Kita percaya. Tapi kalau kita
ada dalam perbuatan dosa dan meninggal, terus nanti GR masuk surga, pastilah masuk surga. Tidak ada itu teksnya. Ya, jadi hanya satu. Kematian yang kita takutkan hari ini, Alkitab berkata suatu saat nanti kita akan dibangkitkan. Jadi Timotius berkata, ketika bunyi terompet Allah, tetet, ya tutomate langkung matua pertama dulu dibangkitkan. Yang hidup baru diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, inilah rahasia yang tidak diajarkan dalam agama-agama yang lain. Hanya ada jelas dan dijelaskan dalam Alkitab. Makanya saya tidak selalu lelah, saya selalu berkata, ayo Bapak Ibu, ayo kita baca firman supaya kita bertumbuh. Banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan karena bisa lihat saya ya, dia hanya lihat, oh Tuhan baik, tidak dialami. Oh Tuhan dahsyat, tidak dialami. Oh Tuhan itu menyembuhkan, tidak dialami. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya mengalami transisi agak sulit keadaannya sebenarnya. Jadi saya sakit. Dan semalam ujian saya, Kaulah Tuhan penyembuhku. Dan sebenarnya ketika kemarin ya Pak Kinako memberikan saya tuak, saya minum tuak juga ya. Itu saya lagi gak enak badan. Saya bilang sama Pak Sahat ini saya tidak bisa berangkat. Oh nggak bisa Bu Desti, lah Ibu pendetanya kok nggak berangkat. Wah, dan ya udahlah, saya tunggu Bapak. Saya datang, saya kuatkan hati dan datang ke kegiatan, jadi acara penghiburan Pak Yosef semalam. Saya hadir, saya bertahan. Itu saya keringat dingin luar biasa. Saya pulang itu pujian saya satu, Kaulah Tuhan penyembuhku. Saya tanya Pak Sahat, apakah bisa bantu saya khotbah di Pulau Salu? Saya nggak bisa Bu Desti, saya lagi sulit. Papa saya lagi kondisinya kritis di rumah sakit dan kami berdoa via online. Oh saya bilang, oh baik. Dan saya berdoa semalaman, Tuhan, saya ingin maksudnya mengalami kasih sayang Tuhan. Tuhan memulihkan saya. Dan saya tadi panaskan mobil itu, saya ingin berangkat daya. Itu kayaknya clear dan saya berkata, dalam nama Yesus berangkat. Saya berangkat dan saya itu lama, jadi agak lama tadi sampainya ya. Jadi udah buka pintunya baru saya datang. Saya merasakan, wah ini dahsyat sekali. Tetapi sekali lagi, iman, saya mau sampaikan ini hal menarik. Banyak orang berkata begini, Mas sampaikan langsung dari. Sebenarnya iman itu berproses. Kita di sana, potongan ki, apa tadi, terus menerus sampai Tuhan buat jadi. Ada banyak kesaksian kalau saya mau saksikan tentang hal itu. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, alami kebaikan Tuhan. Puji Tuhan ya. Melo senyum kayak Indo, ya kan? Iya. Jadi alami kebaikan Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Ya, ada orang berkata, ya tapi saya orangnya, saya senang istilah Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ini sumeleh itu artinya kita sama Tuhan itu nyender, udahlah terserah Tuhan deh. Saya mau jalani hidup dengan sepoknya. Orang bilang susah, saya bilang tidak. Saya bahagia dalam Tuhan. Saya membalikkan keadaan karena saya selalu terkagum-kagum dengan Tuhan. Tuhan bilang, kamu ingin saya lakukan sesuatu dalam hidupmu, saya akan lakukan. Oh minta enggak? Oh enggak pernah minta. Terus kau percaya enggak? Percaya itu enggak mudah Bapak Ibu. Nah, kita belajar kebangkitan Kristus. Amin. Kita harus mengalami minggu-minggu ini ke depan adalah minggu-minggu terobosan. Saudara jangan menjadi yang penting hidup, yang penting makan, yang penting diolai tulalan. Saya berpikir bukan itu tujuan hidup kita. Kita menikmati hidup, kita perkatakan firman dan kita berkata, Tuhan, Engkau memampukan saya, memberi saya hikmat menyelesaikan segala sesuatu, mengubah hidup, mengubah perjalanan kita di mana? Sekarang ini menuju gerbang surga. Ada amin? Kita nanti dihidupkan kembali dalam karya Tuhan yang dahsyat. Dan di slide kedua ini kita belajar firman Tuhan bahwa sekali lagi Alkitab menyampaikan bahwa karena begitu besar kasih Allah, Yesus berkata, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, ada akulah hidup itu. Nah ini kita pegang dalam hidup supaya kita tidak tertinggal. Galatia berkata begini, kita baca sama-sama bisa kelihatan ya, 2, 3. Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Poin yang pertama, kita diubahkan karena hidup kita ini bukan hidup kita lagi. Ada amin? Beda caranya. Terima kasih Tuhan yang Engkau hidup di dalam aku dan hidup oleh iman dalam anak Allah. Ya, sekali Yesus saudara yakin Tuhan buat perubahan dalam keluargaku, buat perubahan dalam perjalanan hidupku, buat perbedaan di dalam keyakinan iman saya kepadamu, supaya susite Bapak Ibu Saudara, jangan jadi penggembira kerajaan Allah. Saya ngerti di gopong tua terus tidak terjadi apa-apa. Banyak orang begitu. Yang penting beriman, tapi tidak terjadi apa-apa. Nah, saya mau mengajak kuasa kebangkitan Kristus masih bekerja sampai hari ini dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepadanya. Ada amin? Jadi yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Katakan sama-sama, mengubah hidup saya. 2, 3. Nah, yang kedua kita belajar kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, menghancurkan musuh kita. 2, 3. Menghancurkan musuh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak paham tentang kuasa kegelapan. Jadi ada pengajarannya juga. Jadi saya sampaikan bahwa bagian musuh-musuh itu berkaitan dengan unclean spirit, berkaitan dengan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, berkaitan dengan penghulu-penghulu. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada kuasa roh jahat. Dan Alkitab berkata itu yang mempengaruhi hidup kita, sehingga hidup kita tidak mau terkoneksi dengan firman, hidup kita tidak mau tertuju kepada Tuhan. Unclean spirit itu juga bisa menempel Bapak Ibu. Jadi ada orang ke kuburan, nah oh nenek, susah kan? Spirit roh jahat itu menempel dalam mengikuti. Dan itu banyak orang nggak tahu. Jadi saya melakukan layanan-layanan yang saya sempat juga mengajak pasar. Ya, saya mahasiswa bisa kesurupan, orang bisa sehat tapi dirasuki roh jahat. Kita bisa lihat dari hidupnya, dari matanya. Dan beberapa kali saya berjumpa dengan bahkan orang yang pejabat dan dia berkata, wah, jadi saya bisa ini. Saya berkata, Bapak ini ingat baik-baik. Ada hal yang mempengaruhi hidup kita. Pertama diri kita, kedua itu bisa kuasa kegelapan, ketiga bisa orang lain. Nah, dalam hidup ini mana yang paling dominan? Kalau ego kita itu terlihat dari tindakan kita, tapi kalau kuasa kegelapan terlihat dari dendam kita, omongan kita yang pahit, tindakan kita yang gak baik, cara hidup kita yang selalu panas. Nah, inilah dalam agama-agama lain namanya serpihan kebenaran. Di agama Buddha itu makanya kita harus menggunakan feng shui ini untuk bangun rumah ini. Itulah di dalam agama-agama itu kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang harus diperbaiki. Bapak Ibu, roh jahat itu merasuki. Dan Alkitab mau berbicara bahwa saudara dan saya mampu mengalahkan itu karena kuasa Kristus itu telah mematahkan, menghancurkan cengkeraman di dalam hidup manusia. Dan akan selalu ada. Jadi jangan pikir tidak ada kuasa-kuasa yang mempengaruhi hidup kita. Mama Iren, worship leader gereja, tidak mungkin prajurit-prajuritnya yang datang ke rumahnya, jenderalnya, menata hatinya, mempengaruhi pikirannya, banyak sekali. Saya mau sampaikan melayani Tuhan itu tidak mudah dari mimbar ini. Tapi sepanjang saudara bertahan di dalam kebenaran, Alkitab berkata ini menarik. Kelenduki, ya, itu hadirat Tuhan itu membuat orang-orang yang tidak tahan dengan kita. Bahkan iblis lari. Nah, kalau kita datang dan iblis datang, nah itu dia pertanyaannya. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Wah, itu keras sekali. Nah, karena itu dari hidup kita, Alkitab berkata, jangan kita dipengaruhi sehingga pikiran kita mengembara, dipengaruhi kuasa kegelapan yang keluar, yang tidak memuliakan Allah.
berkata, maut telah dikalahkan. Karena maut telah dikalahkan, saudara dan saya, Korintus berkata begini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kita sekali lagi percaya bahwa betapa besar. Saudara, dalam hidup ini saya jujur, saya tidak pernah takut. Beberapa kali teman saya berkata, oh kamu harus gini supaya ini. Saya berkata, saya tidak akan menempuh jalan itu. Saya akan takut kepada Tuhan. Karena bagi saya tidak ada hal yang menakjubkan dalam hidup ini selain kita terkoneksi dengan surga. Dan Alkitab berkata tidak ada kuasa. Ada seorang wanita dan seorang pria beberapa kali, dan santet itu ada, Bapak Ibu. Santet itu ada. Dan dia berkata, tidak, saya tidak ini, saya tidak ini. Dan saya berkata, mau tak dilayani? Dianya nggak mau dilayani. Saya bilang, kalau mau dilayani, santet itu bisa keluar dalam bentuk. Nah, kita doakanlah keluarlah paku-paku, banyak hal yang terjadi. Kuasa Kristus melampaui segala kuasa yang ada di dalam dunia. Amin. Kuasa Kristus membuat kita bangkit, mengasihinya, bangkit mengalami yang namanya kemenangan. Jadi saudara dan saya jangan takut di dalam dunia. Jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada orang yang tidak bisa mengambilnya nyawa. Takutlah kepada Tuhan, pemilik hidup kita, yang Alkitab berkata segala kuasa-kuasa diruntuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita menggunakan nama Yesus, kita harus menggunakannya dengan iman kepada Allah di surga, sehingga kita diberi kekuatan dan kemenangan. Apa kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga? Kita baca sama-sama, 2-3. Sekali lagi, 2-3. Memperkuat iman Kita merayakan kebangkitan Kristus di tahun 2025. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara, 2025 harus makin tertancap kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Oh, firman Tuhan berkata, orang yang ditanam di hadirat Tuhan, makin hari dia tumbuh, makin segar, kuat. Dan kalau saudara rayu, berarti saudara tidak ditanam di hadirat Tuhan. Alkitab berkata makin segar, makin tua ke ondo. Ya itu ya. Haule. Alkitab berkata makin segar. Karena yang keluar adalah kebenaran, kekuatan. Ini banyak sekali jarang. Biasanya kalau orang sudah tua, nak kau lama tua mo. Biasa gitu ya. Kemudian sebenarnya saya mau sampaikan, hidup yang kita jalani itu seperti kayak hidup itu dijalani dan endingnya kita nggak tahu kapan matinya, ya kan? Kita ini berbaris semua ke sana. Dan sementara orang berbaris ke sana, banyak orang nggak tahu ngapain dalam hidup. Ada yang pergi berjudi lah, ada yang pergi ada yang pergi bekerja keras, ada yang merantau, bekerja dahsyat sampai lupa bahwa dalam bekerja keras saya harus menyiapkan diri untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Kenapa kita ibadah minggu? Ibadah minggu ini karena kita pertama ini perintah Tuhan, bukan perintah saya pendeta. Saya diperintahkan Tuhan untuk melayani. Yang kedua, ibadah minggu itu berkaitan dengan kita merayakan kemenangan Kristus. Bahwa kalau saudara tidak terlihat, oh Bu Desi, tidak ada kelihatan Tuhan Yesus di gereja. Oh, sekarang Allah kembali ke surga dan kembali menjadi roh. Ya kan ya? Orang Amerika berkata Jesus, dia datang ke sana. Orang Afrika berkata Lord, dan hadir di sana. Orang Toraja di Talone berkata, oh Tuhan Yesus, hadir di sini. Amin. Maha hadir. Dan saudara, ketika Yesus kembali ke surga nanti akan kita peringati di dalam kenaikan Yesus di surga. Yesus berkata, saya akan mengirimkan kamu Allah Roh Kudus. Nah, ini banyak sekali dan jarang orang memahami ini karena jarang dikhotbahkan. Saya ke depan akan mengajarkan itu supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi Alkitab berkata Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Itu diberitakan dari zaman perjanjian lama. Dan setelah Yesus mati, bangkit, murid-murid, kalau saudara itu
itu Petrus itu dia mau mati disalib terbalik. Dia bilang dia memberitakan Injil ke berbagai tempat, dan ketika dia ditangkap, ancaman gereja pada masa itu tinggi sekali. Kaisar ingin supaya menghancurkan orang Kristen, dan saat itu juga Petrus ditangkap dan dia mau dibunuh. Dia berkata, jangan salibkan saya tidak layak disalib seperti Tuhanku, salibkan saya terbalik. Dia disalib terbalik, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat murid-murid Tuhan digoreng, dibakar, tidak mudah. Tetapi kepada hal apa mereka mau bekerja keras, berjuang, bertanding, melakukan yang terbaik bagi Allah, kepada kuasa kebangkitan Kristus. Karena suatu saat kita akan berjumpa di surga, Bapak Ibu. Pastikan kita berjumpa. Si Tandan kira Kak, si Tandan, saya sedang berdoa supaya ke depan ada ibadah tengah minggu. Saya ingin mengajar eskatologi, supaya jangan jemaat itu sibuk aja memikirkan perkara hari ini dan tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup. Saya pengen saudara mengerti Alkitab, sehingga saudara dan saya punya iman yang sama, menjalani hidup dengan kualitas yang sama, sehingga nanti ketika bunyi trompet Allah, Alkitab berkata yang mati itu dibangkitkan, tapi yang hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah doa saya begitu. Kurang kali saya sering sebutkan orang meninggal kan, terus doa saya, Tuhan, generasi berapa coba Alkitab bilang? Musa, umur manusia 70-80, lebihnya penderitaan, ya kan? Umur panjang tapi tidak sehat bagaimana? Repot ya. Jadi bukan masalah nilai umur, tetapi apa yang kita kerjakan bagi Allah di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bertumbuh. Jadi Jumat Agung dan Paskah, ini dua hal yang tidak bisa dikaitkan. Jadi kematian, kebangkitan Kristus itu membuat kita menyadari, saudara, beda dengan agama-agama yang lain. Saudara, beda perjalanannya nanti kalau saudara kembali ke surga, bahkan menjalani hidup di dalam dunia. Inilah yang menegakkan kita. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara melayani. Saudara, bukan saya yang kasih upah, Tuhan yang kasih upah. Dan Allah tidak pernah dipiutangi. Layani Dia dengan serius, maka Allah akan membuka jalan-jalan hidupmu, akan memberkati. Layani Dia dengan sungguh-sungguh, tanpa berprasangka dengan Allah, tanpa berprasangka dengan Kristus. Layani Dia dan berkata, Tuhan, bangkitkan aku Tuhan untuk terus setia di hadapan-Mu sampai saya kembali di hadapan-Mu. Saya senang kemarin saya ngobrol dengan, saya akan tutup dengan kesaksian ini. Saya ngobrol seorang ibu ini Muslim, dan dia berkata, saya sudah sampai membacanya Bu Desti, saya layani dan saya terus layani. Dia berkata, saya sudah sampai baca dalam kitab Yakobus, dan dia berkata sesuatu yang merobek jiwa saya sebagai hamba Tuhan. Dia berkata begini, seandainya baru 40 tahun, dia bilang seandainya Tuhan memberikan saya umur 40, 50, 60, saya akan terus setia membaca firman Tuhan. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya, tapi di situ dia berkata, saya membaca firman Tuhan itu, saya sudah satu putaran, saya masuk lagi putaran kedua, dan saya membaca dan saya menemukan bahwa semakin saya belajar, saya mengerti siapa Allah itu. Agama itu seragamnya, tapi terkoneksi dengan surganya itu tidak bisa diwakilkan. Kita itu saudara berkata nanti dia tidak masuk surga, tunggu dulu. Kalau dia percaya kepada apa? Kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata dia masuk surga. Kalau tidak, apapun agamanya, Kristen pun dulu paling depan. Itu Alkitab bicara Cornelius memberi persembahan, berdoa kayak orang Yahudi, melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Tuhan bilang, oh belum ada keselamatan di rumahmu. Dia bilang, Petrus juga sana. Petrus bilang, sorry Tuhan, tidak mau saya. Tapi Petrus dibukakan, disingkapkan dengan varian makanan. Dan dia berkata, itu teks maksudnya begini, masa orang gak dipilih Tuhan, mau diselamatkan Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, Petrus itu nasionalis, sama dengan Yunus. Yunus itu mau binatang, semua binatang bertobat, manusia bertobat. Dia tidak suka, kok bertobat Tuhan, tidak suka aku, tidak suka orang diselamatkan. Tapi itulah rencana Tuhan, Allah mau menyelamatkan. Dan saya berharap minggu-minggu ini ke depan, doa kita adalah doa kepada suami, anak, tetangga, sahabat, supaya mereka terkoneksi dengan Tuhan. Jadikan diri kita Allah Kristus.
Sabtu ori kelantelino. Bahasa Jawanya gini, neng donyo hampir ngombe Bapak Ibu. Di dunia ini kita hanya singgah minum. Sabtu ori. Nah karena itu mari kita bergiat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita sekali kita berjuang, kita bertanding. Mulai sekarang doanya jangan doa dalam hati. Tuhan jadikan saya pemenang. Tidak ada jalan. Tuhan kasih saya hikmat. Kita bingung, Tuhan berikan saya kemampuan. Tuhan selalu membuka cara dan 1000 macam cara. Saya mengalaminya Bapak Ibu. Dengan doa yang sama saya ingin juga terjadi dalam hidup jemaat. Ada amin. Biarlah kiranya firman Tuhan meneguhkan kita minggu ini, memperingati kebangkitan Kristus, dan kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kami bahagia Tuhan bahwa kuasa kebangkitan-Mu menukarkan hidup kami yang sementara kepada kekal. Kuasa kebangkitan-Mu menghancurkan musuh-musuh, tipuan-tipuan iblis, berbagai hal yang merongrong hidup kami. Kuasa kebangkitan-Mu itulah yang akan mengokohkan kami untuk kami berlari, kami berlomba, kami bertarung sampai kami kembali kepada surga. Karena itu berkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan jiwa kami terkoneksi dengan surga. Sehingga perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang dikehendaki Tuhan. Berhasil, beruntung, dikenang oleh Tuhan. Dan jalan-jalan hidup kami ada di dalam rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Materaikan di dalam tuntunan Roh Kudus yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada worship leader. Yang diberkati Tuhan, memberikan tangan firman Tuhan bagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita dari rumah. Sebelumnya itu mari kita tutup dengan salam. Terima kasih Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, memberikan iman kami. Lebih lagi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati apapun yang mereka kerjakan, baik suaminya, baik ibu gembala sebagai dosen, beri kekuatan, kesehatan. Saat ini mengalami gangguan kesehatan, Tuhan Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kembali dengan memberikan tanda ungkapan syukur kami Tuhan, Engkau berkati kiranya persembahan ini berguna untuk pemakaian pelebaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita angkat pujian bukti yang terbaik. Bukti yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Jadi hari Minggu tanggal 27 kita akan masuk lagi kembali dalam ibadah raya di jam yang sama
jam 8 pagi. Mari tetap dukung dalam doa. Saya rindu sekali ada guru sekolah minggu supaya anak-anak bisa diajar di dalam kebenaran. Mereka boleh bertumbuh, kita doakan. Kita juga berdoa ke depan, terbeban untuk apa? LCD berharap diganti. Ini agak rabun-rabun ya. Kita kan masih muda, kelihatan saya lihat kabur. Jadi saya nggak tahu berapa harganya, tapi kita berdoa lah. Yang kedua kita berdoa juga untuk supaya ada yang main musik, supaya jangan saya banyak jobnya kan, bagi-bagi. Ke depan ada yang main musik dan kita berdoa untuk hal itu. Saya berharap ya kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan mencukupkan, memberkati supaya bisa tercukupkan yang diperlukan di dalam gereja. Nah, kemudian ini dia yang menjadi, saya berharap Bapak Ibu juga mendoakan di rumah. Saya ingin ada ibadah tengah minggu dalam bentuk pengajaran. Saya ingin promosikan supaya tidak hanya saudara yang hadir, ya, orang lain juga yang mau bertumbuh bersama. Jadi lebih ke interdenominasi, ya, ibadahnya interdenominasi. Kita belajar tentang eskatologi ini, kita doakan, dan akan ada ibadah penghiburan untuk Pak Yosef hari Senin. Rencananya jam 4 karena kalau sore itu jam 5 itu hujan ya, hujan terus. Dan kalau misalnya jam 4 kita bisa memulainya, saya berpikir kita bisa tidak kena hujan lah ya, bisa kembali dengan baik ya. Jadi hari Senin jam 4 sore di Mamulu nanti kita akan ada ibadah penghiburan, dan ibadah penghiburan itu kemungkinan kalau tidak Pak Hans yang pimpin, saya yang akan pimpin ya. Saya berharap jemaat semua bisa hadir untuk mendukung keluarga di sana di Mamulu supaya penghiburan ya Pak ya, hari Selasa penghiburan ya, kita penghiburan pagi supaya bisa berjalan dengan baik. Di tanggal 27 yang melayani nanti itu adalah Bapak Agustinus yang akan melayani sebuah firman. Bapak Ibu tanggal 26, 25 saya ke Makassar karena saya pergi ujian. Saya pergi ujian P3K. Jadi nanti doakan saya supaya bisa lolos juga kan. Jadi saya itu bukan dosen, bukan ASN. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya dosen IRN, ASN bukan. Saya bukan dosen pegawai negeri. Saya itu non ASN, jadi bukan pegawai negeri. Jadi saya baru akan tes. Jadi tes nanti hari Sabtu. Jadi insya Yesus ya kiranya lulus dan pulang dengan sukacita. Ya tentu banyak pertarungan karena banyak yang ngisi. Tapi sekali lagi kalau saya selalu berkata kalau berkat Tuhan tidak akan kemana ya. Itu dia. Jadi mohon dukungan doanya supaya saya juga bisa. Jadi nanti minta tolong untuk supportnya ibadah. Ada saya mengundang pemain musik. Nanti Mama Iren untuk pimpin pujian, nanti Iren untuk isi dia di support nanti untuk lagu-lagunya biar walaupun saya nggak ada ibadah berjalan dengan baik. Nanti saya bisa kontrol dengan saya mungkin pulang dari Makassar ke mungkin sampainya malam, minggu tapi malam, atau minggu Senin pagi mungkin baru saya sampai. Jadi tidak bisa hadir. Itu sebenarnya juga saya ada komisi di beberapa gereja juga, dan saya tidak bisa karena saya ujian. Demikian pengumuman, dan sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua jemaat Tuhan yang setia. Mari kita dalam Tuhan, dan biarlah kiranya anugerah Tuhan menaungi hidup dan perjalanan keluarga kita. Amin. Demikian pengumuman. Sebelum kita menutup ibadah kita, saya undang dengan kasih Indo doa syafaat. Rampo tama banua rumah kami nenek bapak ini akan mau buang dia surga. Kalian kadang memang kakirani lapong tong di tanam bawah lalu painawang tipatan semisaki. Dan kau pak kemarin numbeng gauran ini orang ini mau buang surga. Saya setengah anak kirang luar sang adik kamu manari.
Lakontong po kami ay aday din na upa na madin. Saurang meron tuyo na kadami tumangka ni paamin lang ko kalina o mga kadosbiga. Iya tuminto na to inang kaunasang kuwistan nito tao. Iya tuyo na yung desti kuramare na kukumpatang kuramare. La mayo nolay tulalan. Lakontong luka miyan talagang nalakan din na upa na madin. Rampo ng titoro ang namadin indedora na isa na toman kumuha pa man tabi man na dula tontong lako batang kalinaw buwang dosuruga iya tuminto na tauming kumpanay tauming umpasukaran ng kumilan nilang biyate atontong dukami yaday din no pa namadin laus saura mele tukanang milako padang kitoro torino buwang dosuruga. Anak ki mau panai lan lilina dito ya tela tonto duka miya dai tonton do tau den nau panama amin duka laus mo pe kauran itu kadang di uang yang to bise yo olomi lan mila miya do uang do suruga itu na to tonto banget ka kisoro masih supalaan na lang nasa Maria yan kate kami nang nitandai itu pas naman kami papasan dalam kota Maliki mamanda tapi tayo na lang mamanda jolo inang tontong bangkan la tontong la melada jolo ni uang surga begilan surga toma parentaki randuk na melusan sa kamaton roki la tontong duka niya dai de no pan man parenta kasituru kuasa ni uang surga Yesus tontong bangkan ka tutontong mga palang kamara mo ng batang kali ang patay kila ito mga sanganin na latontong bangkan lamaraan ng puli ko nakoy na mga nagsulat sa pinapatay kila ito mamanday tolo na ang sanganin na matuntong bang kisoro masilin sa palaan nakamula tontong laun na like sa akin lang may kalina kami at torino lang na like sa nga di ka mo manawag Yesus ka masay mo manawag beginan surga kami tayo sa kalamay tayo manuang tapos nga may apala tuntong kanilang kalakong sulalala penaw pagkiram ko takit ito anayin dito sa kami nakatulong sa lagi kaya yun na namali na nila yun na Yosef tulang male lagi pero may apa mang kami tawi ang pangalan may telinomi tayo kila rangga tayo kila to mga sangadin na latong kan ginamang kami pupatan ko lang ko panangpaan to torino to kamatilan lato mitila to pabuwala to magwa inamang kami lang pakalong madang panang ito to mga masay matalang si Tapo na yan. Kung nato mapatulad iba nga si Oro, hindi na magtay batas suyo po kumarosan kinarong tarin to tapurangan nyo kalito. Tarin makanasa manabot kung isurya mo buwang ang diuro sa lamaki. Hallelujah. Amen. Kita akan menutup ibadah kita, jemaat Tuhan. Silakan berdiri semua. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Kau besar.
kita datang kepada Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, mensyukuri minggu yang indah. Kami memperingati tentang kebangkitan Kristus di antara orang mati. Kami bersyukur dan beruntung menyembah Allah dalam nyanyian kepada Allah yang hidup. Kami beruntung karena menemukan sejatinya dalam kebenaran-Mu janji-janji yang pasti tentang kematian dan kehidupan, janji yang pasti tentang kami yang akan terus beriman sampai kepada perjalanan akhir hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur dalam pelataran-Mu, kami menaikkan pujian penyembahan dan kami percaya tembus kehadiran-Mu. Kami mengucap syukur mendengarkan firman-Mu, diberi kesempatan memberi korban syukur, berkati supaya tidak ada di antara kami yang kekurangan. Allah pelihara apa yang kami tabur, Allah melimpahkan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, minggu-minggu ini Tuhan berikan kami kemenangan, kekuatan menjalani hari yang penuh dengan sukacita di dalam pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Minggu ini juga Tuhan ada beberapa giat gereja yang akan kami lakukan. Tuhan berkati supaya berjalan dengan baik. Kami dalam kegiatan penghiburan berjalan dengan baik. Kegiatan yang kami kerjakan masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami keluarga, jadikan kami umat-Mu yang mengalami hidup yang lebih dari pemenang untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan. Kami mengucap syukur untuk syafaat yang kami naikkan. Kami percaya tembus kehadirat Tuhan dan berkat Allah turun atas bangsa kami, atas gereja kami, atas kota kami, atas keluarga-keluarga kami. Kami hidup berkemenangan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Penghormatan dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, cinta yang indah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tuntunan Allah Roh Kudus, itulah kiranya akan meneguhkan kita, memantapkan iman kita, menjalani hari demi hari dalam hidup yang berkemenangan sampai Kristus datang kembali. Yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu dan ambil saat teduh. Kristus sudah bangkit. Itulah dasar kami menjalani hidup berkemenangan sepanjang minggu ini. Dengan kami piala sukacita yang melimpah, kami boleh mengontrol hidup kami sepanjang minggu ini. Kami boleh menghormati Tuhan, kami boleh menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan karuniakan. Terima kasih jika ada hal yang berkenan dalam pelayanan yang kami kerjakan. Tuhan ampuni kami dan terus memberi kami hati yang terus melayani, bersukacita, bersemangat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.